Dekat dengan Pelindungan Lingkungan dan juga Ibu Yasinta Purnasih dari Universitas Monash itu. ya, Nah, dan Pak Wawan sendiri adalah sebetulnya dari Komunitas Indonesia. Itu dari, aku selalu lupa namanya Pak Wawan. Indonam, Indo, iya Indomed Indonesia di Melbourne itu. ya, Nah nanti akan menjelaskan sendiri. Nah sekarang giliran Bu Yasinta ini. Jadi Bu Ya. Yasinta, jadi apa yang Bu Yasinta lihat dari 2023 akan ya tidak selalu Ya. menjerat Ya. kata Pak Praitno Ya. tadi, Ya. tapi juga mungkin akan membayangi tahun 2024 ini misalnya. Ya. Silakan. Ya, karena area saya adalah bahasa sastra dan saya seorang aktivis. Saya ingin memulai dengan satu refleksi dalam history. Bunyinya seperti ini. Tahun baru yang sendu karena Netanyahu yang harus membuat kita manusia Indonesia akan perilaku diri sendiri yang gagal memahami arti pengungsi. Nah, topik ini sebenarnya mewakili semuanya karena dalam refleksi ini mendudukkan saya sebagai seorang manusia Indonesia yang cerita politik ekonomi seperti yang diceritakan oleh Profesor Bagong dan Pak Prayitno, kuasa bahasa kata, keamanan distribusi informasi, dan lain-lain yang sudah mengglobal ya. Sebagai seorang manusia Indonesia yang punya kelebihan keragaman, melihatnya secara beragam, tapi dalam kondisi yang sangat menyedihkan sebenarnya ya, berkaca dari lulus dari COVID, kemudian berhasil 2023 dan permasalahan besar. Akan teruskan obrolannya seperti itu. Ya, wah ini melengkapi beberapa poin yang sudah diajukan oleh Profesor Bagong dan juga oleh Bapak Supraitno. Nah, mengapa saya mengundang Pak Wawan Indigo itu karena Pak Wawan banyak sekali berkecimpung langsung ini dengan masyarakat Indonesia terutamanya tentunya di Melbourne ini. Jadi Pak Wawan, kalau kita lihat 2023 itu, nah ini dalam refleksi kita untuk melihat ke depannya, jadi untuk mengantisipasi dan juga harapan kita terhadap dalam tahun 2024 ini. Jadi menurut Pak Wawan sendiri bagaimana? Kalau saya tidak terlalu jauh seperti harapan Mbak Yasinta yang disebutkan berikut ya, karena kita selesai, tahu-tahu ada pemilu yang kita harapkan sih damai, tapi ya selalu kita belum tentu prakteknya seperti apa. Kita cuma bisa berharap dari masyarakat yang di luar negeri sebenarnya. Belum lagi kan tahun ini juga Amerika juga ada pemilu, jadi akan sangat panas menurut saya, masih panas. Tanda-tandanya kita hanya bisa berharap, cuman tanda-tanda mereda itu kok belum ada sampai sekarang menurut saya. Was-was ya atau kekhawatiran. Namun kalau kita lihat masyarakat atau diaspora Indonesia yang ada di Melbourne itu sendiri, atau kalau boleh diproyeksikan juga ke Victoria misalnya, itu bagaimana Pak Wawan? Kalau di sini sendiri lebih ke, karena masyarakat yang saya berkecimpung itu kebanyakan mahasiswa dan keluarganya tentunya. Jadi kebanyakan mereka lebih fokus kepada studi dan kebutuhan hidup masing-masing seperti itu. Masalah untuk keterlibatan dengan isu politik domestik yang ada di Indonesia tahun ini tidak sepanas pemilu terakhir, setahu saya. Tidak sepanas dulu.
lebih adem menurut saya. Terima kasih Pak Wawan. Jadi artinya itu persaingan antara masing-masing kelompok atau calon itu tidak begitu mencolok begitu. Itu maksudnya. Saya pikir masyarakat lebih rasional setelah apa yang kita lakukan, apa yang mereka rasakan di tahun 2019 kemarin, terasa sekali dampaknya, dan mereka lebih merasa bahwa kayaknya nggak harus seperti itu banget gitu. Ya. Ya mendukung sewajarnya saja. Berarti masyarakat itu sudah lebih dewasa. Nah, jika demikian, Yang saya lihat seperti itu. iya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan beritahukan kepada para pendengar kami bahwa saya berbicara dengan Profesor Bagong Suyanto dari Universitas Airlangga, juga Bapak Walter dari LKPK, Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen, Ibu Yasinta Kurniasih dari Universitas Manado. Yang baru saja berbicara adalah Bapak Wawan Indigo dari Masyarakat Indonesia atau Unimelt itu. Nah, Bagong, Prof. Jadi setelah mendengar semuanya ini, Prof, jadi saya akan mengkaitkan pertanyaan saya selanjutnya dengan poin terangkat, yaitu Prof. Jadi ini bagaimana kalau kita melihat secara keseluruhan itu, Prof, baik diaspora Indonesia yang ada di Indonesia sendiri atau masyarakat Indonesia di Indonesia, dan juga diaspora Indonesia yang ada di Australia ini, yang saat ini diwakili oleh yang dari Melbourne dan juga ini keduanya dari Melbourne sayangnya. Silakan, Prof. Ya, kalau diaspora sendiri kan orang-orang terpilih, Istri, sehingga mereka memiliki sikap kritis yang jauh di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Nah, tapi berkaitan dengan situasi politik di Indonesia nanti tahun 2024, ini kan yang dihadapi adalah masyarakat yang sebagian besar latar belakang pendidikannya masih jauh dari memadai. Nah, mereka biasanya adalah orang-orang yang sudah terprovokasi oleh politik-politik pencitraan, kemudian juga mungkin money politik, ya, sehingga amat khawatir ya ketika kita masuk pada situasi politik tahun 2024, terutama menghadapi pemilu itu akan muncul kehidupan berdemokrasi yang belum seperti yang diharapkan. Kan berbeda dengan negara-negara maju atau berbeda dengan sikap politik diaspora ya. Mereka adalah orang yang rasional, yang memilih calon berdasarkan sejak digital, track recordnya seperti apa, lalu programnya seperti apa. Sementara sebagian masyarakat Indonesia kan tidak seperti itu. Masyarakat memilih karena sentimen-sentimen ideologis, ya, dan juga arah penggunaan politik identitas. Ya. Lalu menyebut situasi demokrasi di Indonesia ini kemudian ketika calon-calon yang terbaik memanfaatkan kekurangan kekuasaan dan politiknya itu. Kalau para calon itu atau capres maupun cawapres menggunakan celah-celah yang sedemikian rupa atau kelemahan masyarakat itu sendiri, ini kan sudah lumrah kan, Prof? Ya, tapi kan memprihatinkan ya. Yang terjadi akhirnya kan orang-orang itu memilih bukan atas dasar seperti tahapan masyarakat Indonesia yang mengklaim sebagai masyarakat yang sudah maju kan, sudah modern. Kalau perilaku memilihnya masih berdasarkan perkembangan politik identitas, kemudian politik pencitraan, itu kan perilaku-perilaku politik yang sebetulnya ketinggalan zaman, Putri. Tidak cocok dengan tahapan perkembangan masyarakat Indonesia maupun perkembangan masyarakat global ya. Dan ini yang untung kan akhirnya elit-elit politik tertentu yang memanfaatkan situasi saja. Saya juga prihatin itu, Prof. Kalau Profesor melihat dari pemanfaatan sesuatu, karena apa yang dikatakan pemanfaatan itu biasanya tidak yang nah, ini mengingatkan saya, Prof. Nah, bagaimana perang atau konflik terutamanya di Gaza itu berpengaruh terhadap
masyarakat Indonesia dalam hal pemilihan itu sendiri, Prof? Apakah ada Ya. misalnya? Jika Ya. ada, sejauh mana itu? Ya, Indonesia kan bukan negara yang soliter ya. Indonesia ini kan negara terbuka yang mau tidak mau pasti terpengaruh situasi global. Nah, situasi global sekarang yang sedang terjadi, baik politik maupun ekonomi, tahun 2024 kan orang banyak melihat suram ya, Bu Sri. Akan banyak ancaman-ancaman baru yang membuat kondisi ekonomi maupun politik itu akan mempengaruhi ketahanan ekonomi, ketahanan masyarakat di Indonesia. Sekarang ini Indonesia juga was-was dengan situasi apa kebijakan yang akan diambil The Fed, apa kemudian yang terjadi ketika ada fragmentasi perdagangan. Sekarang ini kan yang terjadi bukan liberalisasi perdagangan lagi, Bu Sri. Yang terjadi di dunia internasional itu orang berdagang lebih pada kesamaan kepentingan politik. Jadi banyak sekarang transaksi-transaksi perdagangan itu lebih karena kesamaan politik. Kita tidak bisa membayangkan misalnya Amerika akan bertransaksi dengan Rusia misalnya, atau negara-negara yang pro Israel akan bertransaksi dengan negara-negara yang